Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Drafter Online Sharing. Kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan-persiapan yang harus dilakukan pada halaman AutoCAD sebelum melakukan pekerjaan yang lazim dilakukan. Nah, di sini saya sudah membuka program AutoCAD-nya. Langsung saja kita menuju halamannya. Nah, sebelumnya saya akan membagikan persiapan yang harus dilakukan, ya beberapa persiapan tentunya dengan background AutoCAD, user AutoCAD sebagai misalnya apakah teknik itu sipil ataupun arsitektur. Nah, biasanya pada teknik-teknik sipil atau teknik arsitektur biasanya menggunakan satuan meter di saat membuat panjang garis. Menggunakan satuan panjang garis itu biasanya menggunakan satuan meter. Misalnya untuk panjang garis 1 meter akan diketik 1 enter, misalnya itu berarti 1 meter panjangnya. Nah, kita mulai saja. Pada halaman ini masih kosong. Tentunya kita mengedit di dim style ya, penggunaan dimension style yang akan kita gunakan selanjutnya. Nah, untuk settingan dim style itu ketik D pada keyboard, ketik D kemudian enter. Nah, standarnya secara visual di preview of standard ini di jendela hitam ini kira-kira beginilah default dari dimensi yang ada pada AutoCAD. Nah, ini yang standar ini bisa atau boleh kita melakukan editing. Misalnya dari standar ini kita klik di standar, klik di standar, kemudian tekan F2 pada keyboard untuk mengedit, atau klik kanan rename. Klik kanan rename. Di sini kita beri nama SC100 misalnya untuk penggunaan di skala 1:100. Jadi default skala itu di gambar teknik sipil maupun arsitektur adalah acuannya skala 1:100. Enter. Nah, dim style SC100 ini akan kita lakukan modify, yaitu melakukan modifikasi. Untuk teksnya kita mulai dari sini ya, dari tab menu ini line. Nah, line ini berguna untuk garis dimensi. Nah, pada parameter dimension lines yang di kolom ini yang saya tunjuk dengan pakai pointer mouse. Nah, ini untuk dimension line, untuk garis dimensi. Untuk warnanya biasanya saya menggunakan by layer, artinya jika semua garis dimensi nanti kita masukkan dalam satu nama layer, misalnya layer dimensi atau garis ukuran dengan warna sesuatu misalnya. Jadi nanti di sini warna ini mengikuti by layer, apapun warna di layer akan diikuti. Jadi kita buat by layer saja. Kemudian line type-nya by layer boleh, atau by block juga boleh. Sebaiknya kita by layer saja karena ke depan semua editing akan mengacu pada layer. Line width juga demikian, by layer. Kemudian extend beyond text. Nah, ini seperti nonaktif ya. Kenapa? Dikarenakan simbol arrow ini yang aktif adalah panah model begini. Ini tidak ada perpanjangan arah ke sini, ke atas yang saya tunjuk pakai pointer mouse, makanya 0. Ini mati.
supaya ini dinyalakan, kita mengganti jenis panahnya dulu. Ke sini kita menuju tab simbol and arrow. Nah, first and second and ladder, kalau ladder boleh yang pakai ini atau yang lainnya boleh. Nah, untuk yang di sini di garis ukuran kita coba pakai dot small. Oke, dot small. Secondnya mengikuti, dia pasti dot small, atau kita ganti boleh juga, tapi tidak akan seragam antara kiri dengan kanan. Sebaiknya disamakan antara first dan second. Nah, untuk dot small ini arrow size nya kita perbesar. Untuk skala 1:100 itu kita kasih 0,3 misalnya. Oke, agak sedikit besar. Nah, kita kembali lagi ke line, ke tab line. Nah, extend beyond text di tab line ini sudah menyala dan bisa kita edit. Di skala 1:100 perpanjangan ini sesuai selera, biasanya saya kasih 0,2. Baseline spacing yaitu akumulasi dimensi, akumulasi dari beberapa dimensi. Nah, jadi jarak antar dimensi ke dimensi yang akumulasinya kita kasih space 0,5. Kemudian suppress ini untuk dimensi line 1 dan dimensi line 2 ini di uncheck aja, karena kalau kita cek dia akan menghilang. Kita coba. Nah, ini akan hilang, yang 2 juga akan hilang. Nah, ini sebaiknya di uncheck. Oke, parameter untuk dimension line saya rasa sudah mencukupi. Selanjutnya kita menuju parameter selanjutnya, extension line. Nah, extension line ini adalah untuk yang merah ini. Untuk warna kita ikuti by layer supaya seragam. Kemudian extend line 1 by layer, extend line 2 ikuti by layer, line width kita samakan juga. Nah, ini juga berfungsi sama suppressnya seperti di suppressnya dimension line. Jika kita cek akan menghilang, uncheck akan muncul. Nah, untuk extend beyond text ini extend beyond dim line sama dengan yang extend di dim line ini. Sebaiknya kita samakan ke 0,2 supaya seragam. Oke. Offset from origin. Nah, offset from origin ini adalah jarak antara ujung garis dimensi terhadap objek gambar. Nah, ini kalau kita nolkan dia akan menyatu. Nah, dia akan menyatu. Tapi kalau kita buat jarak misalnya 0,2, nah dia akan terpisah antara ujung garis dimensi dengan objek gambar. Oke, selanjutnya kita maju lagi ke simbol and arrow. Ini sudah kita setting sebelumnya, jenisnya dot small, kemudian ukurannya 0,3. Yang lain biarkan saja default atau bisa diubah sesuai selera masing-masing. Nah, kemudian ke bagian teks. Nah, di bagian teks ini atau font itu di parameter text appearance itu ada text style, itu standar. Nah, untuk standarnya kita samakan, kita tekan, saya ulangi, klik di kotak titik 3 ini. Nah, secara default di AutoCAD saya ini sudah tersetting fontnya adalah jenis Arial, atau bisa teman-teman diganti saja sesuai kemauannya masing-masing. Kalau saya menggunakan Arial agar terlihat standar dan formal. Kemudian untuk text colornya kita setting by layer juga.
fill color kita none, karena jika kita buat background misalnya atau warna, nah ini akan sangat mencolok. Standarnya di gambar kerja teknik sipil atau arsitektur ini tidak digunakan, mungkin di satu-satu situasi kondisi mungkin dibutuhkan ya, silakan tuh digunakan. Untuk text height, besaran hurufnya, font kita samakan dengan ukuran yang simbol tadi, extension tadi, kita ambil 0.2. Oke, 0.2. Kemudian untuk letak text placement itu bisa di ini center tengah, bisa di atas ini yang horizontalnya, ini bisa diubah-ubah, tapi standarnya saya buat center. Dengan text alignment ini bisa dibuat horizontal ataupun mengikuti garis dimensi, ataupun bisa standar internasional. Saya biasanya menggunakan antara dua ini, horizontal ataupun align, sejajar dengan garis dimensi. Kita gunakan untuk contoh, kita pakai yang horizontal dulu ya. Kemudian offset from dim line ini adalah kita nolkan saja. Nah, kalau kita nolkan berarti dia akan cross terhadap teks, garisnya akan muncul. Supaya nampak kelihatan bagus, jangan kita nolkan, tapi kita buat jarak. Nah, kita buat 0.1. Oke, selanjutnya kita maju ke fit. Di sini saya tidak pernah otak-atik lagi, secara default saja langsung saya menuju ke primary unit. Nah, di primary unit ini di sinilah letak standarnya gambar kerja arsitek ataupun arsitektur, yaitu menggunakan satuan desimal. Dengan desimal biasanya 2 angka di belakang koma. Itu 2 angka di belakang koma menunjukkan dia satuan meter, walaupun di angka dimensi ini tidak tercantum huruf M yang menandakan itu meter, karena prinsipnya arsitek atau sipil 2 angka di belakang koma itu adalah meter. Namun jika ingin kita menambahkan tambahan huruf M untuk menandakan satuan meter, bisa kita isi di suffix. Suffix ini kita spasi, kemudian ketik M, klik keluar. Nah, di sini akan muncul. Terserah bagaimana mau ditampilkan, mau dimunculkan atau tidak. Atau untuk contoh kita munculkan saja dulu. Scale vektor itu tetap satu, kemudian parameter yang lain saya rasa cukup. Kemudian alternate unit saya defaultkan, tolerance juga saya defaultkan. Oke, untuk parameternya SC100 ini saya rasa sudah cukup, yang mencukupi lah. Sekarang kita okekan dulu. Oke, sudah berubah. Kemudian kita set current untuk diaktifkan, kita close. Nah, itu parameter yang pertama. Tadi saya ulangi, parameter yang pertama adalah mengatur dimension style. Kemudian parameter yang kedua, kita menuju ke layer, atau kalau teman-teman di sini kotak layer yang belum muncul, bisa mengetik pada keyboard LA, enter. Nah, akan muncul di sini. Secara default layer itu hanya memiliki satu layer dengan nama 0 atau 0 ya. Nah, biasanya layer ini tidak saya utak-atik lagi dan jarang saya gunakan, saya biarkan kosong. Nah, jika nanti
kita hendak menggambar suatu objek yang baru, sebaiknya kita kelompokkan sesuai dengan nama layer itu sendiri. Misalnya saya berasumsi pada sebuah gambar denah. Misalnya gambar denah itu secara aturan gambar denah memiliki 5 garis. Nah, 5 garis itu misalnya kita ketik L ya. L, enter, kita klik bebas sekali. Nah, ini kenapa geraknya bebas? Karena ortonya dinonaktifkan. Nah, untuk supaya dia aktif, tekan F8 pada keyboard. Oke, sudah terkunci, hanya 2 arah, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, untuk line-nya sendiri kita coba 5 meter panjangnya, arah ke kanan, enter, kemudian enter lagi untuk melepas atau menyelesaikan. Nah, kita sudah memiliki satu objek baru. Sedangkan layer yang tadi dengan centang hijau ini berarti layer 0 ini yang sedang aktif. Makanya apapun objek yang kita gambar pada halaman AutoCAD akan masuk identitasnya ke layer 0. Kalau kita select, kita lihat pada bidang properties ini, pada jendela properties. Kalau teman-teman belum ada jendela properties ini, bisa ditekan Ctrl 1 pada keyboard. Nah, ini kalau saya tekan punya saya bisa menghilang. Saya tekan 1 kali lagi untuk memunculkan Ctrl 1. Oke. Kemudian kita select objek. Nah, di sini detail dari objek yang terselect ini akan dimunculkan di kotak properties. Dari di sini jenis objeknya adalah line dengan color by layer, layernya 0. Nah, kemudian untuk kita kembali lagi ya, untuk gambar denah itu ada 5 garis. Kita copy dulu CO, enter, kemudian kita select objeknya. Oke, kita select objek. Nah, untuk menselect objek ada beberapa cara untuk dipahami. Select objek, kalau dari kanan kita klik ke arah kiri, dia akan garis kotaknya putus-putus. Itu menandakan jika objek mengenai garis putus-putus kotak itu sedikit saja, berarti objek tersebut akan terselect. Kalau dari kanan ke kiri, nah akan terselect. Tetapi sebaliknya, kalau kita select dari kiri ke kanan, kotaknya tidak putus-putus. Walaupun dia kena sedikit, objek gambar tidak akan terselect. Nah, tidak akan terselect. Bagaimana supaya terselect? Objek gambar harus masuk semua ke dalam kotak tersebut. Nah, dari kiri ke kanan harus masuk semua, baru di select. Oke. Nah, di situ bedanya select objek. Ataupun kita select objek tanpa drag kiri ke kanan atau kanan ke kiri, yaitu langsung klik ke objeknya sendiri. Nah, kalau objek yang di select tidak banyak, kita klik langsung di objek. Nah, oke, kita langsung ulangi lagi perintah copy, CO, enter. Yang kita copy adalah objek ini, enter, klik bebas di mana saja, kemudian gerakkan ke atas atau ke bawah untuk mengcopy. Nah, prinsipnya kita anggap tebal dinding dengan plesteran dengan batu bata, ikatan batu bata itu bersihnya 15 cm. Nah, di sini pemahaman tadi yang saya katakan menggunakan unit meter pada teknik sipil atau arsitektur. Itu jika kita ingin membuat garis beda jarak ini adalah hanya 15 cm. Nah, kalau kita menggunakan prinsip meter, berarti kita mengetiknya 0,15. Artinya
0,15 meter, artinya 15 cm. Nah, kemudian di enter lagi untuk menyelesaikan atau exit. Oke. Nah, untuk garis asnya bisa kita offset, enter, kita offset, berarti 0,15 dibagi 2 yaitu 0,075, enter. Bisa yang atas atau yang bawah, terserah, karena kita menuju membuat garis tengahnya. Saya coba yang atas, klik, kemudian arahkan ke bawah, klik. Oke. Kemudian ada limit dari batu bata dengan plesteran. Di situ batu bata kita anggap lebarnya 10 cm. Jadi kalau 10 cm bisa kita offset dari garis as ini ke atas 5 cm, ke bawah 5 cm. Kita coba offset lagi, enter. Nah, kita offset titik 05. Titik 05 ini cukup kita ketik titik 05, AutoCAD akan membaca itu adalah 0,05 meter untuk 5 cm. Enter. Oke, kita klik garis tengah, arahkan ke atas sekali, klik lagi, arahkan ke bawah sekali. Nah, inilah yang dimaksud 5 garis standar pada gambar teknik sipil atau teknik arsitek untuk garis denah dengan batu bata dengan plesteran. Nah, untuk yang tengah ini adalah garis as daripada dinding. As itu yaitu garis tengah, kemudian garis batu bata yang ini, yang saya select ini, kemudian yang untuk ini adalah plesteran atas, ini sebelah sisi dalam, ini sisi luar plesteran, kita anggap begitu ya. Nah, objek-objek ini, kelima objek ini masih berada dalam layer 0. Nah, di sini kita bisa pisahkan, kita buat dahulu layernya dengan klik lembaran-lembaran yang tanda bintang ini untuk membuat layer baru. Yang pertama kita buat garis as, enter, kemudian kita buat lagi dinding 1, kemudian kita buat lagi dinding 2. Nah, masing-masing ini layer ini bisa kita beda-bedakan warnanya. Untuk as biasanya, saya ulangi, untuk as, untuk mengedit warna bisa kita klik di kotak putih warna ini, klik. Biasanya saya gunakan warna 11 untuk as. Kemudian untuk dinding 1, biasanya saya menggunakan tetap putih, itu adalah garis batu bata biasanya. Ini untuk garis plesteran. Untuk dinding 2 itu biasanya saya gunakan untuk batu bata, itu warna saya gunakan hijau atau green di sini ya. Oke. Nah, di sini sudah berubah warnanya as dan dinding 2. Oke, layernya sudah selesai. Kemudian objek ini dan ini saya anggap adalah sesuai standar gambar. Ini garis atas batu bata. Ini kita masukkan ke layer dinding 2. Nah, oke, langsung berubah warnanya mengikuti warna layer. Begitu juga yang ini masih di layer 0, kita masukkan ke dinding 1. Kemudian yang ini untuk garis as kita masukkan ke as. Oke, di sini saya rasa cukup. Nah, untuk selanjutnya jika teman-teman ingin menggambar denah, nanti akan saya jelaskan lagi cara membuat denah dengan menggunakan objek ini. Nah, sedangkan di sini adalah objeknya masih merupakan garis, hanya satu-satu garis.
kita bisa memanfaatkan multi-line. Untuk selanjutnya bisa kita buat hanya sekali kita ketik multi-line atau ML di sini, enter. Nah, standarnya adalah begini. Ini bisa kita edit supaya output dari multi-line bisa seperti ini. Itu nanti akan kita jelaskan di video berikutnya. Oke, untuk parameter yang untuk sekarang ini saya rasa sudah cukup. Untuk parameter yang harus kita persiapkan di awal sebelum menggunakan AutoCAD. Nah, demikian dari saya kali ini, Drafter Online Sharing. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Dan selanjutnya setelah video ini akan kita jelaskan pelajaran di lesson berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.